Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, kelas 4. Simak dengan baik-baik ya. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Cara menentukan pokok pikiran dalam paragraf sebagai berikut. A. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. B. Menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. C. Menandai pikiran pokok yang terdapat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Kita masuk ke contoh keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Jain berasal dari suku Minang, Ratri berasal dari suku Jawa, Toga berasal dari suku Batak, Made berasal dari suku Bali, Neneng berasal dari suku Sunda, dan Daeng berasal dari suku Bugis. Anak-anak itu berasal dari suku yang berbeda. Mereka semua anak Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Pokok pikiran biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Dan pokok pikiran cerita tersebut adalah bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Selanjutnya kita masuk ke materi IPA, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, satu, benda yang diam menjadi bergerak, contohnya meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Kedua, benda yang bergerak menjadi diam, yaitu pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Ketiga, benda berubah bentuk saat air menelar yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Keempat, benda bergerak berubah arah. Saat bola menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya. Satu, gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Dua, gaya gravitasi. Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Ketiga, gaya pegas. Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ada pada gambar di samping. Anak sedang menarik panah. Dan yang keempat, gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Yang kelima, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Yang keenam, gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, muatan SBDP, not angka dan not balok. 1. Simbol not angka artinya not yang dilambangkan dengan angka, contohnya ada di bawah. Yang kedua, simbol not balok artinya not yang tidak dilambangkan dengan angka tetapi dengan garis, bulatan atau huruf, contohnya ada di bawah. Selanjutnya pembelajaran 2, muatan IPA, gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah ayam mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Lainnya ada di LKS halaman 8. 1. Memindahkan benda. Sapi menarik pedati, seorang mengangkat ember yang berisi air, memindahkan kursi dan meja. Yang kedua, menggerakkan tubuh, berlari,
berjalan, menoleh, mengangguk, meremas. Yang ketiga, melatih dan membentuk tubuh, push up, sit up, pull up. Yang keempat, melakukan pekerjaan memotong buah, mengaitkan palu, menulis, dan mengetik. Yang keempat, mempertahankan postur tubuh berdiri, jongkok, dan duduk. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.